Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, adik sekalian, adik-adik mahasiswa S2 PTII, ada mahasiswa baru yang barusan masuk. Mungkin juga sebagian ada mahasiswa yang beberapa semester kemarin ya masuknya. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah atas segala limpahan rahmat dan ujinya Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita Allah izinkan untuk bertemu, untuk berdiskusi, untuk mengadakan harasian atau mungkin juga berembuk begitu ya. Apa barangkali hal yang barangkali perlu kita diskusikan, terutama barangkali yang kalau masa baru adalah nanti terkait dengan KRS-an ya. KRS-an, mengisi KRS yang masa baru ya itu. Dan mungkin barangkali nanti ketika ada mahasiswa yang sudah lebih senior mau tanya sesuatu juga diperbolehkan di forum kita pada siang hari ini. Makanya ini saya sebut sebagai namanya bisa diskusi atau mungkin sarasian begitu. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, pertama barangkali sebelum nanti diskusi lebih jauh terkait isi KRS dan macam-macam, ini terutama untuk adik-adik mahasiswa baru, saya mengucapkan selamat datang bergabung di Magister PPII RTUNY. Ya, kita masih bersama untuk sukses di masa-masa yang akan datang. Saya rasa begitu harapannya nih. Ini ada Bu Reni, Bu Rina, dan juga yang lain. Iya. Eh, Bapak-Ibu sekalian dirahmati oleh Allah. Nah, mahasiswa baru yang bergabung ini mungkin belum banyak, karena ini sebagian masih pada daftar ulang yang baru. Nanti perkuliahan itu resmi akan dimulai tanggal 9 Februari. Sehingga daftar ulang itu ditutup kalau nggak salah tanggal 30 ya. 30 sehingga masih ada waktu sampai dengan hari apa Sabtu ya. Sehingga masih ada beberapa yang memang belum daftar ulang di sini. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Nah, kemudian kali ini juga saya sampaikan kembali tentang visi misi S2PTI FTUND. Ini karena ada sebagian yang baru, mungkin yang lama pun juga barangkali juga agar lebih tahu kembali untuk meresapi yang lama pun juga demikian. Ya, jadi kami sampaikan tentang visi misi prodi kita, prodi Pendidikan Teknik Elektronik dan Informatika FTUND ini apa sih visi misinya kira-kira? Nah, ini kami akan sampaikan, kami akan lihat begitu. Nah, di sini Jangan eh, kelebihan pintar. Jangan begitu. kita Tapi kayaknya ada yang kelebihanmu bocor. apa dari segi karakter dari Ah iya, Bu Kiki bocor ini. Ya, jadi visi SDPTI ini adalah mengembangkan inovasi pendidikan dan pembelajaran vokasional bidang teknik elektronik dan informatika berbasis teknologi cerdas yang unggul, kreatif, dan inovatif secara berkelanjutan. Itu visi kita, teman-teman sekalian. Kemudian misinya apa? Nah, ini misinya kalau di berapa jumlahnya ada 5 ya. Barangkali akan lebih menarik kalau kita lihat yang ini. Kemarin kebetulan ada adik-adik S2 yang baru itu kemudian dia kreatif, izin ke saya menghidupkan Instagramnya PTI, kemudian dibuatlah visi misi itu juga dalam bentuk Instagram juga. Bapak Ibu, Instagramnya kelihatan? Tampil nggak? Ya, baik Pak. Tampil tampil, ya? Pak? Oke, baik. Ini Iya, Pak. Instagramnya S2PTI nanti mungkin juga bisa kalau mau dibuka-buka. Ini kalau dosen dosen apa DTPS katakanlah gitu ya. Dikatakan DTPS sebenarnya yang ngajar bisa lebih banyak daripada ini ya. DTPS yang inti itu ada sekitar 8 orang dosennya. Ini berapa ini? Oh, ini 7 yang ditampilkan ya, nah, 8 orang. Jadi visinya tadi itu, yaitu visi kami adalah mengembangkan inovasi pendidikan dan pembelajaran vokasional bidang teknik elektronika dan informatika dan teknologi informasi berbasis teknologi cerdas yang unggul, kreatif, dan inovatif secara berkelanjutan. Ini kekhasannya adalah teknologi cerdas ini sebenarnya yang harapannya menjadi apa namanya?
hal yang spesial begitu di SBMPTN ini. Ya. Kemudian misinya, nah ini juga adalah teman-teman misinya apa misinya? Ini pertama misinya adalah menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesional dalam bidang pendidikan dan pembelajaran vokasional teknik elektronika dan teknologi informasi yang unggul, kreatif, dan inovatif berbasis teknologi cerdas untuk menghasilkan lulusan yang adaptif serta memiliki kompetensi tinggi dalam mengembangkan dan penerapan ilmu pengetahuan secara berkelanjutan. Ini kalau gambar di sini kadang-kadang kita juga ada visiting professor. Ini pas yang digambar ini ada dari tamu dari Jerman. Kemudian yang ini adalah ketika ada dari industri juga, karena juga ada industri, visiting industri mengajar. Kemarin dari PT Philip juga hadir di sini beberapa waktu yang kemarin ini. Kemudian yang berikutnya eh, misi yang berikutnya yang kedua adalah melaksanakan penelitian yang berorientasi pada inovasi pendidikan dan teknologi cerdas untuk mengembangkan serta menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi guna meningkatkan kualitas pendidikan vokasional serta memberikan solusi atas tantangan global di bidang teknik elektronika dan teknologi informasi. Ya, ini menjadi misi kita juga. Jadi menyelenggarakan penelitian. Jadi banyak penelitian yang kita lakukan, banyak bidang, ada biomedis, ada kemudian jaringan, kemudian juga ada rekayasa perangkat lunak, ada macam-macam. Dan kita sampai kemudian juga ke pasien, ke kampung dan sebagainya. Beberapa mahasiswa ikut terlibat ya ketika dosen menyelenggarakan apa namanya PKM, tentu yang bisa ya, yang nggak bisa ya tentu ya dimaklumi. Artinya yang bisa itu ikut terlibat begitu di tempat kita itu. Kemudian yang berikutnya yang ke berapa tiga itu menyelenggarakan pengabdian dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang teknik elektronika dan teknologi informasi yang mendukung pengembangan potensi manusia, masyarakat dan lingkungan guna meningkatkan kesejahteraan sosial serta memajukan pembangunan daerah dan nasional. Nah ini kita banyak bisa katakan kita melaksanakan pengabdian masyarakat. Ini diantaranya kita kemarin juga riset, kemudian juga ada pengabdian masyarakat, kita ke ini orang-orang yang pasca stroke ya, kemudian kita latih menggunakan virtual reality, kemarin itu ada yang seperti itu diantaranya. Oke. Kemudian yang terakhir kalau nggak salah ini ya, jadi menerapkan tata kelola akademik dan layanan yang transparan, akuntabel, dan profesional guna mewujudkan program studi yang unggul dan kreatif. Nah, ini juga menjadi apa namanya salah satu juga misi yang kita lakukan. Oke, baik. Oke, yang terakhir ya, bisa ada satu lagi. Terakhir adalah membangun kerjasama dengan berbagai institusi, baik nasional maupun juga internasional, secara kreatif guna meningkatkan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang teknik elektronika dan TI dengan prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Ya, ini jadi kita kerjasama dengan banyak pihak, ada yang dengan sekolah, ada perguruan tinggi, ada apa industri, ada lembaga kesehatan dan macam-macam. Yang diantaranya kita juga memiliki program double degree yang ini yang di foto ini ya. Kita ada program double degree kerjasama dengan Taiwan yang sudah berjalan. Kemudian yang ini akan berjalan yang sedang diinisiasi S2 dengan mana USTP ya, USTP itu Filipina. Ini sedang berjalan dan sudah ditaktekkan untuk MOU-nya begitu. Ini insya Allah akan segera dilaksanakan. Ini beberapa kerjasama yang kita lakukan. Ya, tentu double degree ini bagi yang berkenan, artinya bagi yang tidak ya nggak apa-apa, artinya boleh saja. Tapi bagi yang punya potensi, kemudian dia berniat juga bisa untuk kemudian ikut double degree ini. Dalam 2 tahun punya gelar yang double. Ada gelar MPD, ada gelar tergantung sananya. Ada yang MN, ada yang MSc, ya, gelar yang di Taiwan itu, MSc di Taiwan itu. Ya, ini visi misi kita. Oke, baik. Barangkali itu yang visi misi SBMPTI. Saya akan lanjutkan kembali ke sini. Tadi ini yang visi misi ya. Ya, Bapak Ibu, berikutnya adalah, nah ini sekarang,
sekarang terkait dengan KRS-an ini ya. Barangkali ini nanti kalau teman-teman ada yang belum jelas atau seperti apa KRS-nya, kita akan lihat. Nah, Bapak Ibu sekalian, KRS-nya ini di web kita bisa dipersani ya. Ini PTI FTUNY. Bisa diketikkan juga PTI FTUNY adalah website kita S2 PTI. Kita ada beberapa menu di sini. Di dalamnya ada menu akademik. Alhamdulillah sudah kita update kemarin terakhir. Kemudian ada menu kurikulum. Di subkurikulum ini, saya langsung lihat secara online saja ini ya. Nah, ini kurikulum yang terbaru ada kurikulum 2025. Tapi teman-teman yang katakanlah yang angkatan sebelum ini berarti yang bersangkutan itu patokannya masih kurikulum sebelumnya, kurikulum tahun 2022. Ini yang bawah ini ya. Nah, hanya saja nanti kalau ada mata kuliah baru yang mau diambil oleh teman-teman yang lama mau mengulang misalkan perbaikan nilai gitu ya. Memang nggak ada lagi mata kuliah lama ini. Nanti ada konversinya, dia mau mengambil mata kuliah yang baru ini namanya apa, begitu ya. Ya. Jadi misalkan ada yang belum diambil, maka yang diambil adalah dengan nama mata kuliah lama. Tidak ada masalah, nanti akan ada konversinya. Begitu ini bagi teman-teman yang apa namanya ikut ikut eh, apa kurikulum sebelumnya, kurikulum 2022 begitu. Tapi kali ini semester kemarin mulainya gitu ya. Maka nama mata kuliah sudah berubah menjadi kurikulum 2025 itu. Nah, Bapak Ibu, di kurikulum 2025 ini berapa total SKS-nya? Total SKS-nya ini ada orang bangun dok-dok itu keras nggak di Panjenengan? Buatan Pak, Betul ya, masih terdengar suara saya, masih keras ya suara saya ya. masih. Oh, oke, baik. Jadi totalnya, total SKS-nya untuk yang kurikulum 2025 itu kalau panjenengan itu linier, S1-nya dari pendidikan ya atau bukan pendidikan tapi sudah apa sertifikasi guru gitu ya. Itu total SKS ada 44 SKS. Nih, 4 SKS ya. Total mata kuliah tanpa matrikulasi. Tapi bagi teman-teman yang dari murni ya, eh, dan dia walaupun guru dia kemudian belum sertifikasi, maka nanti dia wajib mengambil materi matrikulasi, yaitu ada 2 mata kuliah. Sehingga tambah 4 totalnya 48 SKS. Totalnya begitu ya. Makanya kemarin ketika ada yang, makanya saya sampaikan, biar nanti clear semuanya. Seperti ini totalnya itu. Nah, kemudian apakah semua materi ini harus wajib diambil? Coba kita perhatikan. Kita bagi menjadi 3 kelompok mata kuliah. Pertama, mata kuliah fondasi keilmuan. Ini ketiganya wajib diambil. Ada filsafat ilmu, ada statistika, ada metodologi penelitian. Ya. Kemudian yang berikutnya ada mata kuliah keahlian program studi. Nah, di sini dilihat, ya ini juga wajib diambil. Ada manajemen pendidikan, desain kurikulum, evaluasi dan assessment, teknopreneur, manajemen sistem informasi, kemudian AI, deep learning, sistem multimedia, proposal dan seminar, karya ilmiah, dan juga tugas akhir magister. Ini wajib diambil semuanya itu. Nah, jadi bagian 1, bagian 2 wajib diambil semuanya. Nah, berikutnya ada kelompok 3 mata kuliah pilihan. Nah, kalau namanya pilihan, berarti ini nggak wajib semuanya. Berapa wajibnya? Seperti yang tertulis di bagian sebelah kanan, yang wajib diambil dari kelompok mata kuliah pilihan ini adalah 8 saja. Panjenengan hanya wajib mengambil 8 saja. 8, kalau ini masing-masing 2 SKS, berarti panjenengan hanya wajib pilihan ini mengambil 4 mata kuliah saja. Jelas ya? 4 mata kuliah saja yang diambil. Jadi, walaupun di sini tertulis misalkan semester 1 ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ya, 5 mata kuliah. Itu nggak wajib diambil semua, kemudian semester berikutnya ada 1, nah banyak ini. Atau totalnya ada 11 mata kuliah. Ini nggak harus diambil semua. Yang Anda wajib ambil adalah
pilihlah 8 saja, sebagian nanti diambil di semester berapa? Semester 1, sebagian diambil di semester 2. Ini diambil semester 1. Kalau yang saya setting, semester 1 Anda ambil 4, semester 2 Anda juga ambil 4. Gitu ya. Jadi misalkan dari ini 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 mata kuliah, total 10 SKS. Anda hanya dihimbau mengambil 4 SKS atau 2 mata kuliah saja. Nah, gitu. Semester 2 juga begitu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 mata kuliah atau 12 SKS. Tapi Anda hanya wajib mengambil 4 SKS saja. Pilihlah 4 SKS, kalau ini dua-dua berarti cukup 2 mata kuliah saja. Jelas ya? Nah, jadi begitu. Nah, ini kemudian sebaran per mata kuliahnya seperti ini per semesternya. Semester 1, set, ini wajib diambil semuanya 4. Kemudian semester 2, ini yang kelompok 2, set wajib diambil 10. Berarti ada berapa? 12. Kemudian kelompok 3 ini ada 4 yang wajib diambil. Berarti 14 tambah 4, 18 SKS. Setting kami 18 SKS semester 1 itu. Gitu. Semester 2 nanti berapa? Nah, ini kayak hal yang sama tadi itu sehingga totalnya ada 6 berapa? 16 SKS semester 2 itu. Semester 3 ini settingnya hanya mengambil tesis sehingga nanti 10 SKS. Nah, maka 18 tambah 16 tambah 10 maka 44 SKS cukup. 3 semester Anda bisa lulus. Gitu ya. Jadi setting kami itu 3 semester lulus. Walaupun di sini ada semester 4, tapi semester 4 ini kita nggak plot. Kecuali nanti Anda perbaikan atau ngulang atau mungkin yang lain ya silakan saja. Gitu. Nah, bagi teman-teman yang matrikulasi, nih, maka dia wajib mengambil mata kuliah ini. Tadi ini 2 SKS, sehingga kalau yang matrikulasi semester 1 itu 20 SKS, semester 2 18. Nah, totalnya jadi 48 SKS. Demikian ya, teman-teman sekalian, semoga ini clear. Jadi, kalau tadi ada yang mengambil, Pak, ini kok totalnya 28 SKS. Enggak, itu karena tadi salah persepsi. Karena Anda memilih semua ini pilihannya. Pilihannya jangan diambil semua. Anda hanya wajib atau hanya dihimbau mengambilnya hanya 4 saja di semester 1 ini. Nah, terus misalkan ada yang RPL. RPL sudah lulus bagian. Boleh enggak Pak kalau kemudian saya mengambil mata kuliah semester 2 diambil? Boleh, silakan. Selama itu tidak bersyarat, ya, dan juga jamnya tidak tempuhan, bisa diambil, silakan. Gitu. Dan insya Allah karena di UND ini ada 2 kali penerimaan, ya, ada 2 intake ya. Jadi intake semester ganjil sama semester genap. Kayak begini kan, ini kita mulainya di bulan apa ini? Januari, Februari besok ya. Besok Juli kan juga ada lagi. Sehingga hampir semua mata kuliah itu ditawarkan. Sehingga Anda misalkan sekarang mau ambil semester 2, boleh saja. Karena kurang, begitu. Boleh. Misalkan Anda sudah diakui RPL sejumlah berapa? 5 SKS atau mungkin 6 SKS. Sehingga saya mau mengambil 2 mata kuliah semester 2. Boleh, silakan. Iya. Demikian barangkali secara global apa yang dapat kami sampaikan ya teman-teman sekalian. Berikutnya mungkin kami buka untuk diskusi, barangkali ada yang mau bertanya atau dialog, dipersilakan. Izin Pak, Boleh boleh semua. bertanya Pak? Ya, mahasiswa baru boleh, mahasiswa lama juga boleh, silakan. Boleh bertanya Pak, izin. Ya, Mas Andra, Eh, silakan. untuk mata kuliah martikulasi tadi kan kalau yang non pendidik S1-nya wajib ngambil ya Pak ilmu pendidikan dan psikologi. Iya, kalau dari murni wajib ngambil. Kalau yang sebelumnya t- pendidikan tapi bukan elektro masih wajib nggak Pak? Oh, enggak. Oh, enggak, baik kok. Itu saya. Jadi, iya, jadi memang yang S1-nya pendidikan itu berarti matrikulasinya tidak perlu mengambil karena kan matrikulasinya itu semua adalah ke arah pendidikan, ilmu pendidikan sama psikologi pendidikan. Memang itu hanya untuk teman-teman yang dari murni
atau yang belum, atau murni yang belum, apa namanya tadi, sertifikasi guru ya. Kalau dari murni tapi Anda sudah guru, sudah sertifikasi, maka juga nggak perlu ngambil. Nah, gitu. Baik Pak, terima Ya. kasih Pak. Oke, Mas Andra. Ada lagi yang lain? Mungkin silakan kalau ada. Ya, mohon izin Pak. Pak Mas Ahmar ya. Ya, ya Pak. Ya, silakan. Ya, mohon izin Pak, dengan perkenalkan dulu Pak, saya Ahmar Malawe, mahasiswa S2 untuk RPL tahun 2026 Pak. Ya. Iya. Pak, ini mau izin sekedar nanya, kan kemarin saya ngambilnya itu yang full daring ya Pak. Heeh. Tapi di si akad itu masih yang apa ya, di sini kayaknya belum ada khusus RPL terbukanya Pak. Gimana Ya. Pak? Baik, terima kasih Mas Ahmar. Baik, teman sekalian. Jadi memang jalur kita ini ada jalur yang RPL, ada jalur reguler ya. RPL itu sebagian sudah diakui mata kuliahnya. Ya, RPL kan memang mengambil keseluruhan begitu. Nah, memang kalau mahasiswanya lebih dari 20 yang banyak begitu, itu memang nanti akan ada dua kelas. Kelasnya ada kelas RPL, kelas reguler. Tapi kalau mahasiswanya itu di bawah 20, nah kebijakan UNJ itu sementara digabung, Pak. Sehingga digabung semua sama-sama mengambil kelasnya sama. Kelas sama. Nah, terus Jadi, bagaimana perkuliahannya? Perkuliahannya adalah kita menggunakan model hybrid, Pak. Hybrid itu teman-teman yang dia offline, teman-teman yang mungkin memang dia reguler dan dia memang free, stay di Jogja, maka dia bisa hadir offline di kelas. Sedangkan teman-teman yang memang dia itu eh, dari jauh, nah, mungkin memang karena guru belum bisa full di Jogja, maka dia boleh ikut kuliah secara daring. Nah, kita akan sediakan link, setiap dosen disediakan link, sehingga nanti satu waktu itu sebagian mahasiswa itu hadir di kelas, sebagian mahasiswa itu dia akan ikut secara daring. Nah, begitu. Jadi kita hybrid artinya satu waktu ada yang daring, ada yang luring. Begitu nggak Pak Ahmad? Ya nanti kita lihat, ini kan terus bertambah ya insya Allah. Nanti kalau misalkan masih banyak mungkin akan dibuat kelas tersendiri ya. Tapi sementara ini memang kita, karena kemarin itu baru sekitar, kita kan sekarang ini sekitar 10 atau nanti kita lihat berapa jumlahnya itu. Nanti kalau misalkan sampai dari 20 bisa jadi nanti ada dua kelas. Jadi sekarang Pak, ini teman-teman RPL kalau mengambil, gimana KRS-nya? Ambil aja itu yang ada. Sama. Ambil yang ada dulu. Ya. baik Pak. Jadi izin Pak. Jadi yang di si akad ini itu kan di semester satu ada lumayan banyak mata kuliah. Berarti diambil semua Pak. Mohon izin saya terlambat soalnya tadi Pak. Oh, ambil semua apa tidak tergantung satu panjenengan sudah diakui berapa RPL-nya ada nggak yang diakui. Nah kan dilihat yang diakui nggak usah diambil, ya. Oh Yang diakui iya, nggak usah diambil. Yang iya. kedua, kemudian tadi yang pilihan ya nggak usah diambil. Sebentar, ya Anda milih yang pilihan. Sebentar, tadi mana? Sebentar, lagi saya buka ini ya, teman-teman. Nah, ini kan. Ini kan kurikulum kita, struktur mata kuliahnya. Jadi yang Romawi satu ini wajib, Romawi dua ini wajib diambil. Yang Romawi tiga ini kan nggak wajib semua, kan pilihan. Pilihan yang nggak perlu ambil semua, Anda milih yang mana? Nah ini. Semester satu, ini Anda yang pilihannya yang wajib hanya mengambil 4 SKS atau dua mata kuliah saja. Anda mau ambil yang mana? Nah itu kan kecenderungannya mau mau suka yang mana? Atau mungkin iya, sebetulnya awalnya teman-teman sekalian, kita ini kan ada kita kan PTI ya, elektronika informatika. Sebetulnya pilihan ini mengarahnya ke angka dua itu. Kalau Anda lihat, ini pilihan yang di atas, teknologi seluler, teknologi kesehatan dan LK medis, robotika dan otomasi industri, pengolahan sinyal dan citra digital, IoT, ini ke arah elektronika sebetulnya. Kemudian yang bawah, ini pengembangan big data, UI UX, kemudian
pengembangan apa ini rekayasa perangkat lunak, kemudian jaringan komputer, aplikasi web, cyber ini mengarah ke teknologi informasi atau teknik informatika. Nah, makanya kan Anda mau ambil yang mana? Apakah boleh Pak kalau saya anak elektronika ambil informatika atau sebaliknya? Iya. Untuk kali ini memang kurikulum yang 2025 ini kita bebaskan. Artinya kita lepas, Anda mau ambil yang mana boleh. Misalkan teman-teman informatika mau ambil IoT boleh nggak? Boleh saja. Kita bebaskan. Atau boleh nggak Pak, kalau misalkan saya nggak hanya ambil 4, saya ambil 6. Boleh? Boleh. Kalau Anda lulusnya lebih dari 4 SKS, boleh nggak? Boleh, masih diakui. S2 itu maksimal 60 SKS. Maksimal ya. Artinya kalau nanti Anda menambah mata kuliah, Anda tertarik mau ambil beberapa pilihan yang lain, boleh. Selama totalnya di bawah 60 SKS. Dan bayarnya juga nggak akan tambahkan di negeri. Jadi boleh mengambil lebih kalau mau gitu. Gitu ya, Pak Ahmad ya. Iya Pak, iya ya. Ya, Berarti tinggal mengikuti aja mana yang sudah diakui, tidak perlu diambil Pak di siakat ya, ya. ya, ya, ya. Ya, Kecuali izin. barangkali anjengan nggak puas pengen ambil lagi boleh. Mungkin diakui dengan nilai B. Tapi Oh Anda, iya. oh saya bisa A ini. Ambil lagi boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Nanti akan dipakai yang terakhir. Nah, Oh itu siap juga Pak. boleh. Ya. Untuk mulai perkuliahannya berarti mulai kapan ya Pak? Tanggal 9 insya Allah. 9 Februari. Oke, jadi mungkin untuk informasi terkait dengan yang RPL yang hybrid, mungkin nanti akan diinfokan ya Pak terkait teknis perkuliahannya. Nanti kan dari Anda itu itu kan nanti ada ketua kelas. Siapa ada ketua kelasnya gitu ya. Ketua kelas itu nanti kita sudah ada jadwalnya. Tapi nanti sebetulnya ketika teman-teman itu nanti kontak dengan dosennya, bisa aja nanti barangkali dirembuk kapan semuanya bisa. Teman-teman bisa, panjenengan bisa, bisa aja mungkin bergeser jadwalnya boleh. Asal semua sepakat. Dosen bisa, mahasiswa bisa, boleh-boleh saja. Iya. Tapi kalau Siap, defaultnya sesuai dengan jadwal yang ada oleh admin akan dijadwal nantinya. Begitu. siap. Mohon Ya. izin Pak, soalnya saya kebetulan dari daerah timur Pak, dari Maluku Utara, Ternate. Oke, nggak apa-apa, Pak Ahmad. Dari Maluku ya. Iya, Maluku Utara Pak, itu aja. Terima kasih banyak Ya, Pak. oke, Mas Ahmad ya. Mbak Putri, silakan Mbak Putri. Raisen barangkali yang mau tanya. Baik Pak, izin bertanya. Ya, eh saya kan dari RPL ya Pak. ya. Sekarang semester 2. Nah, Oke. kebetulan ada 2 mata kuliah yang sudah diakui RPL-nya dan itu sebetulnya mata kuliah semester 1. Mm-mm. Tapi di KHS saya kok tidak masuk. Apakah karena sudah total SKS-nya 22 atau nanti di semester 2 ini 2 mata kuliah tersebut akan masuk di KHS-nya seperti itu, Pak? Dulu diakui apa Mbak mata kuliahnya yang diakui dulu? Ada 10 SKS, yang 3 mata kuliah kan sudah masuk di KHS termasuk yang 22 SKS semester 1, Pak. Heeh. Nah, ini tinggal 2 mata kuliah yang sebetulnya juga ada di semester 1, tapi kok tidak masuk yang kecerdasan buatan sama manajemen sistem informasi. Kok tidak masuk ya? Mm-mm. Saya belum tahu ini. Eh, Coba, mungkin karena ini transisi ya, coba nanti di WA akan ke saya tak tanyakan ke depan. Ini kok nggak ada di KHS gitu ya. Tapi nanti kalau Mm-mm. di WA akan ke saya itu tolong di WA akan dengan surat pengakuannya, kemudian juga KHS-nya ya, kok nggak masuk gitu ya. Jadi tolong di WA akan ke saya itu KHS-nya yang tadi nggak ada, sama pengakuan RPL-nya. Nanti coba saya tak Oke. tanyakan ke akademik direktorat, kayak apa. Siap, siap, Pak. Cuman pas pengakuan KHS-nya kan masih pakai nama mata kuliah lama, Pak. Nggak apa-apa, makanya nanti saya sampaikan. Jadi, hahaha. Nggih, nggih, Nah, siap, siap, Pak. Nggih, iya. matur suwun. Ya, iya. Oke. Baik, Mbak Lili, Resen ini. Baik, Silakan, Pak. Mbak. Sebelumnya terima kasih atas waktunya. Izin bertanya, sebenarnya ini hampir mirip dengan Bu Putri.
Tapi kalau di kelas kami yang angkatan 2024 intake genap, itu ada beberapa mata kuliah yang tidak masuk di DHS, Pak. Setelah kami cek, itu kalau punya saya itu ada mata kuliah yang teknologi enhanced learning yang sekarang udah nggak ada, itu di DHS-nya nggak ada. Apakah itu tidak Bentar. diakui lagi atau Emang gimana? emang kemarin ambil mata kuliah. Oh, TEL ya, Teknik Advanced Learning. Oh iya, oke 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 ada ya. Oke, apa lagi Mbak? Itu terus beberapa teman-teman itu yang manajemen jaringan komputer itu juga tidak ada Pak di DHS. Nah, jadi kami bingung. Semisal dari kami itu mata kuliah itu ada, itu kita tidak perlu menambah mata kuliah lagi. Maksudnya ada beberapa yang sudah 31 SKS nanti ditambah dengan tesis jadi 41 gitu. Cuman karena di DHS tidak ada, otomatis kan berkurang jadi berkurang 2 SKS kan Mbak. Jadinya kami bingung apakah kita harus nambah mata kuliah lagi atau bagaimana gitu Pak. Oke, coba itu dikirimkan juga ke saya Mbak. Mata kuliah apa yang nggak ada di DHS, tolong disampaikan. Siapa sih namanya, dikirimkan. Kalau ada teman-teman yang lain juga disampaikan. Nanti saya tak tanyakan sekaligus ke rektorat. Oh, baik Kenapa? Pak, baik. Mestinya semangatnya ini adalah tidak merugikan mahasiswa. Semangatnya. Makanya kalau ada tadi kalau ada yang seperti itu nanti mungkin karena ini transisi dari kurikulum lama ke baru ya, mungkin ada sesuatu yang membuat mata kuliah itu menjadi hilang atau hidden gitu ya. Coba saya tanyakan nanti. Barangkali ada yang perlu diperbaiki. Baik Oke. Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya Pak. Pak Oh, Jo. Ya, baik. silakan. Nah, Permisi Pak, Silakan. ini kan Oh, Mas Azril. saya, iya, saya Azril Pak, izin bertanya Pak. Karena sudah overdue itu nggak ada kan Pak semester lebihnya dari 4 itu, berarti mengambil untuk tesisnya itu yang di semester 3 itu nggak masalah gitu Pak? Nggak apa-apa, nggak apa. Pokoknya masih muncul di tempatmu masih muncul loh itu. Iya Pak, masih Pak. Nah iya, nggak apa-apa. Tinggal tesis toh. Teorinya aman mas, Tinggal nggak ada tesis. yang nggak ada yang hilang teorinya. Alhamdulillah aman Pak, enhanced learning saya TL dan manajemen sistem informasi ada nilainya. Oh Jadi iya, sudah oke, total sama tesis 4. oke, alhamdulillah. Nah, Oke nanti yang Pak. hilang-hilang itu nanti mohon untuk disampaikan. Kalau Mas Azril aman. Ayo Mas Oke. Azril udah selesai. Iya Pak, Nanti saya di izin saya pakai PP Pak. di salep yang lain nanti. Mbak Lili atau yang lain tuh. Ada lagi yang lain? Monggo silakan. ya Pak, izin bertanya Pak. Ya, Bu Reni. Assalamualaikum. Ya Pak, saya Salam. masih galau karena ini untuk pembayaran UKT kan sampai tanggal 30. Nah, Ah, ini terkait dengan saya Pak. Saya juga lagi nunggu kepastian apa jadwal sidang gitu Pak. Apakah gitu amannya saya bayar dulu sebelum tanggal 30 atau memang nanti urus-urusnya ke bagian humas itu setelah sidang Pak? Itu, Pak. Terima udah kasih. kontak Humas belum, Bu Reni? Udah kontak Humas belum? Belum, belum ya? Belum Pak, dia belum respon Pak. Oke. Iya. Oke, oke, Makanya baik. nanti kalau misalkan sudah ada kepastian saya mau langsung ke Bu Juli gitu Pak. Ya, begini, Bu Reni. Eh, biasanya ini ya, karena saya bukan, karena kalau dosen juga nggak tahu masalah administrasi ya biasanya. Karena kita kan ruangnya jauh, gedungnya jauh, dan nggak pernah diinfo terkait dengan info-info admin ya. Nah, setahu saya biasanya teman-teman itu nanti bagi yang bisa yudisium akhir bulan Februari itu biasanya itu dananya bisa ditarik lagi. Tapi bayar bayar dulu, bayar dulu sebelum tanggal 30. Bayar dulu saya, tapi nanti begitu menunjukkan sudah bisa yudisium Februari tanggal berapa begitu, itu kayaknya bisa ditarik lagi. Setahu saya begitu biasanya. Nah, kasus Bu Reni ya kemungkinan begitu. Cuma saya juga nggak tahu pasti. Mbak Bu Reni tahu Mbak Mega nggak? Nggak kenal Mbak Mega ya? Mbak Belum Pak. Mega, Mbak Mega, Mbak Mega itu Belum. kemarin Ya.
alumni kita baru saja lulus, dia juga PTI, SBPTI ini mungkin angkatannya sekitar tahun 2022 ya, 22. Ya, 22 dia. Udah lulus kemarin. Nah, dia itu termasuk di bagian akademik, ngurusnya kayak begitu. Mungkin nak japri ke beliau, barangkali beliau kan mengaku, Bu, saya dari SBPTI, barangkali beliau juga kan adik kelasnya gitu. Gimana gitu, barangkali ada Iya, Pak. bisa di ini, gimana Iya, Pak. kira perlakuannya, nah, gitu. Itu Mbak Mega itu. Iya, Pak. Ya baik, Pak. Terima kasih. Oke, ngaten ya. Cekap, teman-teman. Baik, sudah jam 2 ya, mungkin cukup ya. Nanti kalau ada yang kurang jelas lagi, rekaman ini nanti akan saya share bagi teman-teman yang belum hadir. Insya Allah. Kemudian yang kedua, nanti kalau masih ada yang bingung, nanti silakan japri ke kami. Insya Allah nanti kita akan coba bantu bagi apa yang masih belum jelas. Barangkali begitu yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat pertemuan kita hari ini. Dan semoga nanti semuanya segera lulus tepat waktu. Nah ini untuk penyemangat Mbak Reni. Teman-teman sekalian, Bu Reni ini saat ini semester 3 akan 4, tapi sudah mau sidang. Di ujung ya, Pak. Gimana Bu? Di ujung. Makan teman-teman sebetulnya bisa lulus 3 semester yang reguler. Apalagi yang RPL. Nah, gitu. Yang reguler itu bisa 3 semester mau masuk 4 itu bisa ujian. Apalagi yang reguler. Temannya Bu Reni sudah ada yang ujian kemarin ya. Bulan apa Bu? November ya Pak Ali? Pak Ali bulan apa? Pak Ali kalau nggak salah November, Bu Hana baru Iya, kemarin awal awal. iya, iya, iya. Nah, beliau ini adalah RPL. Kemarin Pak Ali sudah selesai November. Nah, ya, teman-teman maka semangat, silakan nanti semoga semuanya sebelum 2 tahun dan lulus semuanya ya. Harapan saya begitu. Ye, mekaten barangkali matur nuwun sangat atas rawuhipun. Semoga sehat dan dimudahkan semua urusan. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Hmm, Terson, Pak. sama-sama.